Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Firdaus, NIM 19020078 dari kelas Varian Safety B19. Mata kuliah pencemaran industri. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjalankan tugas UAS semester 3 kali ini. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Pengelolaan limbah B3 adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkatan, dan pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Lanjut nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama adalah eksplosif, mudah meledak. Yang kedua, mudah menyala atau flammable. Yang ketiga, reaktif terhadap sesuatu zat. Yang ketiga, infeksius, dapat menginfeksi. Dan yang terakhir adalah korosif, ya, yakni dapat merusak organ tubuh jika terkena atau terhidup atau tertelan. Ya, soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri, kegiatan utama. Dan yang ketiga adalah limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Lanjut ke soal nomor 4, dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan, persyaratan, dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Surat permohonan, yang pertama surat permohonan izin lingkungan, kedua akte profil perusahaan, identitas pemohon, UKL, UPL, DPLH, izin mendirikan bangunan IMB, surat izin usaha perusahaan, SIUP, izin lokasi, pengesahan NPWP perusahaan. Yang kelima, fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, penahan limbah. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A digunakan untuk menyimpan limbah B3 A kategori 1 dan B kategori 2 dari sumber tidak spesifik, spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Soal nomor 6. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama adalah fasilitas penimbunan akhir kelas 1, 2, dan 3, sumber injeksi, backfilling, dovetailing, fasilitas sesuai perkembangan ITEK. Gambar tersebut adalah salah satu contoh fasilitas penimbunan limbah B3. Lanjut ke soal nomor 7. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, metode stabilisasi. Artinya adalah limbah B3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Yang kedua, metode insenerasi, yaitu metode pembakaran bertujuan untuk memperkecil volume, menghancurkan senyawa berbahaya. Soal nomor 8, fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Kategori jenis limbah, kategori 1, waktu penyimpanan maksimal 90 hari, kategori 1 dan 2, 180 hari, kategori 2 dan dari spesifik umum, 365 hari, kategori 2 dari sumber spesifik khusus, 365 hari, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, 365 hari. Selanjutnya ke soal nomor 9, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas yang pertama, bangunan. Kategori 1, ya, sumber tidak spesifik, ya, spesifik umum, ya, spesifik khusus, ya. Tangki atau kontainer, kategori ya,
Sumber spesifik iya, spesifik umum iya, spesifik khusus iya. Silo, kategori 1 ya, sumber tidak spesifik ya, sumber spesifik umum ya, spesifik khusus ya. Penumpukan limbah atau waste pile. Kategori 1 tidak, sumber tidak spesifik tidak, spesifik umum tidak, spesifik khusus tidak ya. Waste impoundment. Kategori 1 tidak, sumber tidak spesifik tidak, spesifik umum tidak, spesifik khusus ya. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kategori 1 ya, tidak spesifik ya, spesifik umum ya, spesifik khusus ya. Lanjut ke soal nomor 10, waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Limbah B3 yang disimpan. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih. Waktu penyimpanan maksimal 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum. Waktu penyimpanan maksimumnya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, waktu penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Selanjutnya, periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Masuknya limbah ke TPS. Kita harus mencatat kapan jenis limbah masuk, tanggal limbah masuk, sumber limbah B3, jumlah limbah B3 masuk, penyimpanan maksimal. Selanjutnya, soal nomor 12, mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Yang pertama adalah permintaan kelengkapan administrasi, permohonan izin, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, peer review teknis, perbaikan. Atau lanjut langsung evaluasi teknis, penetapan keputusan, bisa mendapat penolakan izin atau bisa mendapat penerbitan izin, tergantung dari penetapan izinnya. Berlanjut ke soal nomor 13, jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada setiap tahapannya. Jenis perizinan, kelengkapan administrasi, waktu proses perizinannya 2 hari, verifikasi teknis, waktu proses perizinannya 45 hari, surat izin setelah verifikasi 7 hari, perpanjangan izin sebelum berakhirnya izin 60 hari, evaluasi setelah dokumen lengkap 10 hari, mengajukan permohonan setelah terjadi perubahan 30 hari, surat izin setelah evaluasi 7 hari, evaluasi penghentian sejak permohonan 30 hari. Soal ke-14, masa berlaku izin dari masing-masing pengelolaan limbah B3. Izin, penyimpanan masa berlaku 5 tahun, pengumpulan 5 tahun, pengangkutan 5 tahun, uji coba pemanfaatan dan pengelolaan 1 tahun, pemanfaatan 5 tahun, pengolahan 5 tahun, penimbunan 10 tahun. Ke-15, contoh pemanfaatan limbah B3. Jenis limbah, limbah tembakau, sumber pabrik rokok, pemanfaatan pestisida. Limbah baterai, sumber pabrik baterai, pemanfaatan daur ulang atau kerajinan. Limbah besi, sumber industri otomotif, pemanfaatan menjadi perkakas. Limbah minyak bekas, sumber rumah tangga, pemanfaatan biodiesel. Limbah cat, sumber pabrik cat, pemanfaatan campuran beton. Limbah cairan, sumber industri besi, pemanfaatan menjadikan sumber dari industri besi menjadi tawas. Limbah kertas, sumber pabrik kertas, pemanfaatan kerajinan tangan. Limbah logam, sumber industri elektronik, pemanfaatan menjadikan daur ulang. Limbah oli, sumber bengkel, pemanfaatan pelumas rantai. Limbah plastik, sumber rumah tangga, pemanfaatan kerajinan tangan.
Dan berikut ini adalah soal yang terakhir. Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Limbah B3 kategori 1 wajib menggunakan alat angkut yang tertutup, seperti gambar contoh di slide. Dan limbah B3 kategori 2 dapat dilakukan dengan alat angkut yang terbuka. Bisa dilihat di slide gambar juga. Dan berikut adalah referensinya, bisa dilihat. Terima kasih atas yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.